Baik, perkenalkan nama saya Nimulani, saya dari kelas pagi A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah seminar, yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Di sini yaitu bab 1, yang pertama itu latar belakang. Latar belakangnya itu motivasi, kepuasan, disiplin kerja merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi, dan hasil jumlah penelitian menjadi terhadap temuan tersebut. Motivasi menggambarkan kombinasi yang konsisten dan dorongan internal dan eksternal yang terdiri dari seseorang yang diindikasikan adanya hasrat dan minat. Terus pengaruh motivasi dari atas maupun perusahaan penting untuk mensejahterakan karyawan, dan kedisiplinan yang tumbuh dari diri sendiri itu sangat penting agar rasa tanggung jawab dan kerjasamanya. Sini rumusan masalahnya, yaitu sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun motivasi. Disiplin dan kepuasan kerja merupakan variabel pengukur dalam suatu perusahaan. Motivasi, disiplin, dan kepuasan kerja yang baik adalah perilaku dan cara yang dipilih dan dipergunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, perilaku anggota dan sebuah organisasi, bahwasanya supaya dapat memberikan kemajuan dalam manajemen perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan global dan kurang stabil. Berdasarkan penelitian, yang pertama itu, apakah motivasi pengaruh positif terhadap kerja karyawan? Yang kedua, apakah kepuasan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan? Yang ketiga itu, apakah disiplin dapat berpengaruh positif terhadap karyawan? Tujuan penelitian, yaitu tujuan yang berhak dicapai adanya penelitian ini sebagai berikut. Pertama, yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk pengaruh kepuasan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan acuan dalam penelitian pada bidang yang sama dalam prevensi sebagai pembaca. Terus manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahasa pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Terus bab kedua, yaitu tentang perbandingan jurnal 1 dan jurnal 2. Yang pertama, yaitu judulnya yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Sentral Asia Tbk Cabang Karawang, Endang Mahpudin, Pupung Purmawasari di Universitas Singang Perbangsa dan Karawang, dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yaitu tahun terbitnya pada tahun 2018, 8 ISNN 2337571X. Dan jurnal kedua, yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan BRI Syariah Magetan Wahna Widagarum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia. Emailnya wahwahna@yahoo.com. Intervensinya yaitu 26 bulan 10 2017. Nomor ISN-nya 24776157. Jurnal ketiga, yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Tapsen Persero Cabang Manado, Sion, Ocorom, Tumbal Sandra, Igret
program studi administrasi bisnis jurusan ilmu administrasi, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. ISN-nya 23389605, volnya 7, nomor itu 1 tahun 2018. Persamaannya ketiga artikel dengan penuh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Perbedaan yang pertama yaitu objek pada ketiga artikel tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT Bank Sentral Indonesia. Judul 1 berjumlah 11 kata dan judul 2 berjumlah 10 kata. Judul 3 berjumlah 13 kata. Tahun penulisan jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel 1 yaitu tahun 2018, artikel 2 dipublikasikan pada tahun 2017 dan artikel 3 dipublikasikan tahun 2018. Latar belakang yaitu yang jurnal pertama, dewasa ini dunia perbankan menghadapi persaingan yang sangat ketat, dan latar belakang jurnal 2, motivasi merupakan suatu pendorong bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan sesungguhnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jurnal ketiga yaitu masalah utama yaitu perusahaan atau organisasi, antara lain yaitu persaingan global, perguruan, tanggung jawab sosial, kesehatan, makanan, perumahan, pertumbuhan penduduk, keragaman, dan dunia kerja. Etika, masalah yang paling berpengaruh bagi perusahaan adalah persaingan terjadi antara pengusaha satu dengan yang lain dengan menggunakan sebagai macam cara untuk meraih suatu diinginkan perusahaan itu sendiri. Persamaan dari ketiga jurnal itu para penulis tidak menjelaskan fenomena atas latar belakang kenapa motivasi kerja diteliti. Perbedaannya, terus rumusan masalah, tidak ada tujuan penelitian, manfaat, rumusan masalah yaitu tidak ada rumusan masalah. Terus persamaannya itu ketiga jurnal tidak menyampaikan rumusan masalah. Terus perbedaan, tujuannya tidak ada tujuan penelitian. Yang jurnal pertama, jurnal yang kedua yaitu membahas penelitian ini dapat diketahui apakah motivasi akan berpengaruh kinerja karyawan. Jurnal yang ketiga yaitu tidak ada tujuan penelitian. Terus persamaannya yaitu jurnal 1 dan jurnal 3 tidak menyampaikan tujuan penelitian. Perbedaannya jurnal 2 menyampaikan manfaat dan penelitian. Terus landasan teori yang jurnal pertama yaitu penelitian ini didasari oleh penelitian terdahului. Yang pertama yaitu Winda Agriani Tinabun 2013 tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Rakyat Bank Indonesia, Persero, Tbk, Unit Tanjung Sari. Terus jurnal kedua, motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere, yang berarti dorongan atau pergerakan. Terus jurnal ketiga yaitu Lijan Poltak Sinabela 2014 mengemukakan bahwa kinerja karyawan definisikan sebagai kemampuan karyawan dalam melakukan suatu keahlian tertentu. Persamaannya yaitu jurnal 1 dan jurnal 3 menyertakan penelitian terdahulu. Jurnal 2 dan jurnal 3 menyertakan dan didasari definisi para ahli. Perbedaannya yaitu jurnal 3 menyertakan definisi kinerja karyawan dari ahli didasari turut menyertakan penelitian terdahulu. Perbedaannya yaitu jurnal 1 tidak menyertakan penelitian terdahulu. Jurnal 2 tidak mendefinisikan kinerja karyawan dan CRM. Metodologinya yaitu desainnya penelitian. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis adalah exploratory research, yaitu penelitian exploratory adalah penelitian yang bertujuan
untuk menguji suatu teori hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu terus jurnal kedua yaitu variabel bebas X. Dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor motivasi dengan subtitel variabel. Jurnal ketiga yaitu desain penelitiannya, itu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angkasa yang bermakna. Persamaan jurnal 1 dan jurnal 3 yaitu menggunakan metode sampling. Perbedaan jurnal 1 menggunakan exploratory research dan kedua yaitu skala pengukuran menggunakan jurnal 3 menggunakan skala Likert, dan jurnal 3 menggunakan penelitian deskriptif. Jurnal 2 tidak menyebutkan jenis penelitiannya. Jurnal 2 menggunakan teknik analisis regresi. Kesimpulannya, jurnal 1 yaitu berdasarkan perhitungan perolehan nilai konvensi korelasi dapat diartikan bahwa motivasi kerja mempunyai hubungan yang sedang terhadap kinerja karyawan. Dan jurnal keduanya itu berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa referensi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan bersifat positif. Jurnal ketiga motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Persamaannya yang selanjutnya yaitu saran. Jurnal 1 tidak ada saran, jurnal 2 juga tidak ada saran. Jurnal ketiga yaitu PT Tapsen Persero Cabangan Manado perlu meningkatkan motivasi kerja karena berdasarkan data ada karyawan tidak terlalu motivasi bekerja. Daftar pusaka yaitu jurnal pertama Psikologi Industri. Bab ketiga yaitu kesimpulan. Berdasarkan perbandingan atas ketiga jurnal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan di antara ketiga jurnal tersebut, jurnal 3 tidak cukup baik. Meskipun demikian, jurnal tersebut tidak membahas penelitian secara rinci. Ketiga jurnal tidak menyertakan rumusan masalah. Sarannya yaitu berdasarkan kesimpulan, maka diharapkan untuk kedepannya peneliti untuk dapat melengkapi struktur penelitiannya agar tujuan manfaat penelitian dapat tersampaikan dengan jelas. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.